bagi-bagi wifi gratis untuk yang masjid itu gimana mekanisme? Bukan, tadi ada permintaan para pemuda yang masjidnya dikelola oleh mereka butuh ruang untuk tempat bisa berkumpul, bisa berorganisasi, memerlukan wifi. Dan wifi kan sekarang bukan sesuatu yang mahal. Masa CCTV aja bisa, wifi nggak bisa. Jadi jauh lebih inilah. Dan kebutuhan wifi cepat atau lambat 1-2 tahun ke depan harus semua ruang publik itu harus ada wifi-nya. Oh, tapi ini berarti akan dikaji lagi untuk program yang pengadaan ini? Saya yakin kalau untuk wifi kebutuhan dananya kecil. Dibandingin dengan makan sarapan gratis saja pasti jauh lebih tinggi sarapan gratis. Berarti akan ngajak kerja sama provider? Ya pastilah pasti. Mas minta tanggapan mengenai munculnya sepanduk hari ini tampil mendukung Persija tapi memakai baju Persib, Mas. Ini gimana? Yang pertama saya tidak tahu, benar-benar jujur saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang ngasih tahu, saya juga nggak mau tahu. Karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri. Bahkan di dalam tim saya selalu menyampaikan bahwa politiknya adalah politik riang gembira, tidak mau menari di atas teman ataupun calon wakil lain yang sedang menghadapi permasalahan. Saya sama sekali nggak mau ada statement dari itu. Bahkan ketika salah seorang dalam tim kami membuat statement, saya telepon sendiri, saya minta tidak ada statement. Apakah mau mengimbau pada pendukung untuk tidak melakukan? Oh, kalau itu saya pasti bukan pendukung saya lah, pasti. Kalau itu seakan-akan kayak pendukungku, kalau pasti bukan pendukung saya, Wong. Saya politiknya riang gembira malah pengen diserang. Mas, tadi kan ada rencana mau ngasih 4 mobil untuk masjid. Bukan, saya udah di Jakarta Timur, saya punya program namanya Masjid Menyala. Dan itu bersih-bersih masjid sampai hari ini sudah 300 masjid lebih di Jakarta Timur. Ya nggak ada orang yang tahu, baru pertama kali ini saya sampaikan. Karena apa? Di Jakarta Timur sudah selesai, sekarang pindah ke tempat lain. Tempatnya mana yang penting kerja seperti Jakarta Timur gitu. Saya jadi gubernur aja belum, ngapain mikirin? Ya pokoknya jadi gubernur dulu, baru dipikirin. Kenapa? Oh, saya bukan untuk mengkaji, saya calon gubernur jadi gubernur dulu. Tadi kan juga sempat syuting tentang memberikan pelatihan digital konten pada anak-anak supaya mereka punya pelatihan, punya kerjaan. Nah itu boleh jelasin lebih lanjut nanti mekanisme. Jadi di balai latihan kerja yang ada di setiap kecamatan itu, balai latihan ini berbeda banget dengan balai latihan yang dimiliki oleh pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Karena itu sudah paradigma lama. Yang ada sekarang paradigma baru, hal yang baru, apa yang menjadi kebutuhan baru yang dilakukan oleh para Gen Z, milenial, termasuk menjadi konten kreator, menjadi hal-hal yang berkaitan dengan musik, animasi, dan sebagainya. Jadi betul-betul tempat untuk berkarya, berkreasi dengan kekinian, sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kerjaan dan masyarakat saat ini. Dan itulah yang betul-betul sebenarnya menjadi kekuatan kita. Mas, apa ada tanggapan mengenai keluarga Pak Prabowo sebagai tersangka karena ini dinilai bermuatan politis oleh sebagian pihak? Tanyakan Jaksa Agung. Mas, ini satu lagi menanggapi survei dari Parameter Politik Indonesia. Mas Pram ini masih kurang sekitar 15% untuk bisa satu putaran. Nah, ini rencananya gimana nih? Terutama kan kampanye ini kurang lebih 3 minggu lagi. Yang pertama minta doa seluruh warga Jakarta. Yang kedua minta support seluruh warga Jakarta. Yang ketiga kerja keras. Berapa titik lagi, Mas? Setiap hari tetap 10-11 titik. Sekarang aja saya masih punya 4 titik lagi loh. Nih ada juga fenomena bahwa 32,7% pemilih Pilgub Jakarta itu masih belum loyal ke salah satu pasangan. Gimana Pak menggait itu? Kalau ke saya, wajah saya ini lesung bibitnya aja loyal. Maka saya yakin pasti kalau sama saya loyal. Karena saya nggak aneh-aneh.
saya nggak mau menghujat, bahkan ketika saya dihujat aja saya nyantai-nyantai aja, diminta untuk berkomentar, saya nggak mau berkomentar yang bukan kampanye saya, tapi saya mendoakan gitu, ya. Nanti komunitas masyarakat yang mau digait Pak untuk meningkatkan suaranya? Ya berbagai, saya termasuk senang untuk urusan-urusan lapangan, seperti setelah ini kan saya harus ke Tanah Merah. Jadi persoalan Tanah Merah saya udah kaji, saya udah dengarkan. Ini kan salah satu PR yang harus diselesaikan seperti Kampung Bayam. Udah ini mau ke Tanah Merah ya. Masa di sini Pak. Kanan kita kanan Pak. Persen adalah anak-anak muda. Nah, dalam kontestasi pilkada pada tahun ini di DKI Jakarta, apa sih sebetulnya ruang-ruang yang kami bawahi hari ini di Gemepro? Ada setidaknya berbagai keresahan yang disampaikan oleh teman-teman muda ya kaitannya dengan organisasi kepemudaan. Ya, seringkali mereka sampaikan, Mas Pram, bahwa kita dituntut oleh senior-senior, tapi tidak ada modal katanya. Nah ini yang perlu diberikan, bahwa masjid-masjid kita tidak bisa memfasilitasi wifi. Kita diajak kumpul di masjid, tapi yang di remaja masjid juga hampir hari ini tidak berjalan seperti itu. Kemudian beberapa juga mengusulkan untuk bagaimana di tiap-tiap masjid itu di teman-teman muda untuk nongkrong di masjid seperti itu. Nah, olahraga anak-anak muda. Hari ini di Jakarta, mereka ingin mengembangkan potensinya di bidang ya olahraga khususnya itu tidak bisa dijangkau. Hampir jadi beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman muda. Siapa kita? Muda Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selain gubernur gue, Mas Pramono. Oke, kita sambut.